Kalau ada orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, masalahnya di mana? Masalahnya ada di freezer. Sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awal rasa pusing, depresi, nanti diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok, kondisi masih pusing tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok, puasa. Sarannya puasa. Medical check up bagus nggak bagus, tapi di situ hanya mengukur angka. Banyak orang yang medical check up-nya bagus tapi tubuhnya masih bermasalah. Banyak. Muncul dari mana? Sama kayak mobil. Mobil itu kalau mobilnya mobil bagus, mobil mewah, maka jangan isi dengan premium, isi dengan Pertamax. Kalau mobilnya mahal, sebelah mobil sport car gitu kan diisi dengan, misalkan diisi dengan apa tuh namanya premium, maka mobilnya lama-lama ngeluh juga. Di starter susah, tiba-tiba mogok, yang ujung-ujungnya yang bawa mobilnya stres. Sama kayak badan kita. Tubuh kita itu teman-teman sekalian sebenarnya dia tidak langsung menunjukkan satu penyakit. Jadi penyakit yang didapatkan seseorang itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu sudah dikasih tahu sama tubuh. Misalkan ya, sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan badan pegel-pegel, ya mens bermasalah segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah indikator badan ngasih tahu, tolong perhatikan saya, tolong jangan sampahin saya lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak begini apa yang dikerjakan? Ubah semua polanya, ajak omnya ini berpuasa. Atau kalau nggak berpuasa, biasakan lapar. Nama kerennya intermittent fasting. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Makan semua jenis rimpang-rimpangan, makan semua jenis bumbu-bumbuan, makan produk lebah, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Asal hulunya di stop yang bikin dia sakit. Tanya makannya apa. Jadi kalau kita ngobatin orang, misalkan orang tanya, saya begini-begini, tanya dulu makan tiap harinya apa. Karena itu kuncinya di situ. Kalau kita belum mampu memperbaiki isi piring kita, berat untuk diobatin penyakitnya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya panjang betul. Yang dikit-dikit aja ya. Kenapa ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Cacingan mungkin. Tapi ada orang yang makan sedikit. Kalau ada orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, masalahnya di mana? Masalahnya ada di freezer. Masalahnya ada di hormon. Hormon tuh ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya. Dengan cara apa? Kasih dia minyak. Kasih dia minyak dulu. Berapa lama? Saya biasa sarankan sekitar sebulan. Jadi dia makan minyak sama makan lemak yang baik. Contoh lemak yang baik apa? Minyak zaitun, alpukat, itu lemak yang baik. Makan selama sebulan, perbaiki. Dan kurangi karbonya. Ya, habis itu ngapain? Habis itu dia harus latihan beban kehidupan. Bukan. Latihan beban itu bukan pakai barbel ya. Latihan beban itu kayak plank, squat, push up, latihan beban itu. Sebab itu akan stimulus growth hormone. Hormon itu kalau dia muncul, maka yang terjadi apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak, Masya Allah kan. Dan gerakan itu bisa Anda kerjakan kapan? Sholat. Sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Syaratnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau muslim kita ya, teman-teman kita semua, kalau ngikutin bagaimana sujudnya Nabi, maka saya katakan niscaya tidak akan ada orang yang susah buang air besar. Caranya gimana? Teman-teman coba gini, nanti praktekkan, jangan sekarang. Waktu sholat. Sholat tuh kalau dikerjakan benar-benar itu bisa bikin keringetan loh. Posisi tangan kita, posisi takbiratul ihram kita, posisi ruku kita, posisi sujud kita itu subhanallah. Itu semua gerakan-gerakan narik, ngendurin, stretching, relax gitu lah. Termasuk kenapa Nabi itu lama banget ruku dan sujudnya? Karena itu, kalau saya membahasakan saja ya, tapi kita tidak melakukan sholat untuk sehat. Ingat, kita melakukan semua amal ibadah karena perintah dan kewajiban. Sehat itu efek sampingnya saja. Itu kata kuncinya, jangan keliru. Puasa bikin sehat, betul, tapi kita tidak puasa untuk sehat. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sehat itu sebuah karunia saja dari Allah. Contoh misalkan kita bicara tentang, apa tuh namanya, ruku. Ruku, apa yang terjadi ketika ruku? Ketika orang ruku dengan ruku seperti rukunya Nabi, kata Nabi SAW, maka
gelas itu, air letakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka akan terjadi tarikan pada daerah betis, ya, betis, kemudian paha atas, paha bawah, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Dan yang luar biasa lagi apa? Saat Anda lagi lagi sujud itu, coba nanti praktekkan, tahan nafas saat sujud. Tahan nafas, ambil nafas gitu kan, terus hembuskan pakai mulut. Itu namanya pernapasan diafragma. Itu canggih banget untuk memanjangkan nafas, mengembangkan paru-paru. Terus apa lagi? Waktu Anda ruku, waktu Anda sujud nanti, kaki belakang kan begini, secara sunnahnya, dirapetin. Tapi paha Anda juga Anda rapetin. Tahan nafas dan tangan Anda begini, maka lihat nanti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah core Anda akan ketarik. Perut Anda akan tertarik, maka dia akan membantu membersihkan isi pencernaan kita. Kerasa tarikannya kalau sujudnya seperti itu. Masya Allah kan? Kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya benar. Ya, takbiratul ihramnya, kemudian kita bersedekapnya, kita rukunya, sujudnya, ikuti aja bagaimana Nabi mengajarkan itu semua.